Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan inayahnya kita semua masih bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka kultum atau ceramah ya. Pada kali ini kita akan membahas suatu tema ya. Nanti kita lihat apa itu temanya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah masih menghidupkan kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, senantiasa untuk terus mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk perbuatan yang menimbulkan dosa, dan Allah selalu tuntun kita untuk selalu berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sampai ke para keluarganya, sahabatnya, sampai ke kita selaku umatnya yang ada di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad itu adalah nabi kita, pemimpin umat muslim, yaitu yang menggagas sebuah agama atau ajaran yang Masya Allah, ini agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini adalah suatu agama yang benar-benar kompleks. Bahkan bukan hanya kompleks, tapi juga kontemporer. Karena agama Islam itu lahir kurang lebih dari 1400 tahun yang lalu, dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW pada kondisi di mana Arab itu saat itu masih padang pasir, padang gurun, yang mungkin hanya ada pohon kurma di sana. Tidak ada pohon-pohon biasa seperti di kita. Air pun susah untuk didapatkan, sulit untuk didapatkan. Bahkan orang-orangnya pun pada miskin. Mereka bahkan tidak punya, kebanyakan dari mereka tidak punya alas kaki. Hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang yang memang tajir yang memakai alas kaki, yang memakai sandal. Kebanyakan dari mereka tidak memakai alas kaki. Padahal kondisi di sana itu sangat panas. Pasir, panas, bisa membuat melepuh kaki-kaki kita. Nah, pada saat itu ajaran agama Islam ini dibawakan oleh Nabi Muhammad dalam kondisi masyarakatnya yang jahil, tidak tahu apa-apa, yang apabila kita memberikan saran seperti ini mereka tidak terima. Saat mereka diberitahu bahwa ini salah, mereka menolak. Mereka menolak dan menyingkirkannya. Karena mereka hanya menganggap benar apa yang mereka pegang. Dan Masya Allah, tapi agama Islam ini berhasil oleh Nabi Muhammad dibawakan. Kurang dari 30 tahun, Islam itu menyebar seperti kalau misalkan kuda lari dari barat ke timur selama 100 tahun, 100 hari tidak berhenti lari, dan itulah luas persebaran Islam kurang dari 30 tahun. Masya Allah. Itu hanya dari sebuah agama yang tidak dibekali apapun, hanya dibekali oleh wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai ke zaman sekarang yang benar-benar berbeda kondisinya. Kalau misalkan pada saat itu tidak ada teknologi, tidak ada kendaraan, media sosial atau lain sebagainya, sampai ke zaman sekarang yang teknologi begitu bermunculan, saling bersaing untuk memunculkan teknologi yang benar-benar canggih, agama Islam ini tetap pada ajarannya. Tidak ada yang berubah. Nabinya tetap sama, Nabi Muhammad. Kitabnya atau pedomannya tetap sama, Al-Quran. Dan Tuhannya pun masih sama, tidak berubah. Yaitu masih Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi masih bisa berkembang, masih bisa mengikuti sesuai dengan zaman. Masya Allah, ini adalah suatu agama yang benar-benar kontemporer. Bukan hanya kontemporer, tapi juga kompleks. Kompleks, karena agama Islam ini benar-benar mengatur dari segala aspek kehidupan. Dari mulai aspek kehidupan yang terpenting seperti berbaur dengan masyarakat, berpolitik, bidang ekonomi, semua diatur di dalam Islam. Semua diatur. Bahkan hal yang terkecil pun, hal kecil yang mungkin kalau misalkan kita tidak berpegang kepada agama Islam ini, seperti kita masuk dan keluar WC pun itu diatur. Masuk WC, masuk toilet, kita harus menggunakan kaki kiri terlebih dahulu, dan keluarnya kita harus masuk menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Dan itu berbanding terbalik dengan tempat peribadatan, tempat kita beribadah. Saat kita masuk masjid, maka kita harus menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dan keluar menggunakan kaki terlebih dahulu. Bukan hanya langkahnya saja, tapi dengan doanya. Masya Allah, agama Islam ini benar-benar kompleks. Hal terkecil pun seperti kayak tadi, itu diatur. Apalagi hal-hal yang besar, seperti politik, ekonomi. Jadi jangan sampai kita mengatakan atau kita setuju dengan pendapat ulama atau ustadz, udahlah ustadz atau ulama gak usah ikut-ikut berpolitik, gak usah jadi pejabat, udah urusin agama aja, karena politik dengan agama itu berbeda. Kita jangan sampai mengatur seperti itu. Kalau misalkan kita setuju dengan pendapat seperti itu, terus siapa yang harus jadi pejabat? Apa koruptor atau korupsi? Nah, jangan sampai setuju, karena Islam itu benar-benar kompleks dan benar-benar mengatur dari segala aspek kehidupan. Sampai kita makan pun diatur. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram, dan ada makanan yang mubah. Nah, itu semua diatur. Dan Masya Allahnya, bukan semata-mata Allah itu mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Karena pada dasarnya dan pada umumnya, sesuatu makanan yang halal itu, atau bahkan yang disunahkan, itu manfaatnya itu sangat lebih. Banyak sekali manfaatnya. Apa makanan yang Allah halalkan. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang Allah haramkan. Saat Allah mengharamkan sesuatu, maka nilai di situ itu mendatangkan mudarat bagi kita, atau mendatangkan suatu musibah atau sesuatu yang merugikan untuk kita. Di situ yang membuat kita bangga gitu dengan Islam itu, karena halal dan haramnya pun itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dengan zaman dahulu sebelum datangnya Islam di daerah barat, karena mereka masih menganggap banyaknya animisme dan ateisme dan yang lain sebagainya. Mereka tidak percaya terhadap Tuhan, atau lebih percaya dengan dewa-dewa dan filsafat seperti itu. Dan mereka, ini contoh kecil ya, saat ada seorang wanita yang sakit batuk atau flu, dan dalam kepercayaan mereka itu, untuk menyembuhkannya, maka mereka harus mengorbankan seorang anak perempuan. Mereka harus membunuhnya dan harus mengalirkannya ke sungai. Subhanallah, itu sesuatu kejahilian gitu. Cuman flu dan batuk gitu, tapi harus mengorbankan satu nyawa. Itu benar-benar ngeri pada saat itu. Itu sebelum datangnya Islam. Tapi lihat dari zaman modern ini, mau ada Islam atau tidak, mungkin ada obatnya gitu. Ada obatnya, obat batuk, ada khusus obat batuk, ada khusus obat flu. Karena semakin berkembangnya teknologi. Nah, itu kembali lagi kepada Islam itu benar-benar kontemporer. Nah, kita mau bahas suatu kompleks dalam segi makanan. Nah, Islam itu banyak mengharamkan sesuatu yang memang banyak mendatangkan kemudaratan atau sesuatu yang membuat kita rugi. Contohnya, dalam Islam itu mengharamkan
seperti babi, ular, atau hewan-hewan yang bertaring, karena itu memang mendatangkan kerugian kepada kita semua. Seperti halnya babi. Babi itu kan di dalamnya terdapat cacing pita ya. Yang cacing pita ini setelah diuji coba dan diteliti dalam studi kasus, itu tidak bisa mati walaupun suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Tubuh kita tidak sampai 100 derajat Celcius. Tapi cacing pita ini tidak mati dalam suhu 100 derajat Celcius, apalagi dalam tubuh kita. Cacing pita diberikan antivirus atau obat-obat lainnya penghancur segala macamnya, itu benar-benar tidak mati. Mati pun mati, tapi benihnya tidak. Benihnya tidak mati. Nah, itu yang bahaya dari babi. Nah, begitu pula dengan pada saat ini, pada zaman ini, pada belakangan ini, dunia sedang dihebohkan oleh suatu isu, yaitu isu virus corona. Nah, kita akan membahas sebentar sejarah munculnya virus corona, yaitu virus corona ini berasal dari daerah Wuhan di Cina. Banyak teori dan banyak pendapat mengatakan bahwa virus corona ini berasal dari orang-orang Tiongkok sana yang memakan makanan-makanan yang memang tidak lazim untuk dimakan. Seperti mereka ini memakan kelelawar, ular, kucing, tikus, dan banyak sekali gitu makanan yang benar-benar tidak lazim untuk kita makan. Dan tapi mereka memakannya. Bahkan ada sebuah pasarnya di sana. Pasarnya itu memang menyediakan hewan-hewan yang seperti itu. Ya, anjing, kucing itu mereka jual. Dan di sana dijualnya itu hidup-hidup, dan ada yang memang dijual hidup-hidup, dipotong di sana, dan agar mereka bisa merasakan mungkin daging segar mungkin ya. Tapi itu benar-benar tidak lazim untuk kita makan. Nah, virus corona ini banyak yang mengatakan teorinya itu berasal dari sana. Dan setelah diteliti pun, virus corona ini ternyata berasalnya dari sebuah virus corona ini memiliki suatu DNA yang sama dengan DNA-nya kelelawar. Dan subhanallah, di orang-orang Tiongkok sana itu memakan kelelawar itu masih utuh, dan mereka merebusnya di situ, dan mereka makan tidak dibersihkan atau tidak dipotong-potong terlebih dahulu. Mungkin dalamannya pun mereka tidak membersihkannya, tapi langsung. Nah, itu yang benar-benar tidak lazimnya. Dan Allah memberikan sebuah musibah kepada mereka, itu berupa virus corona. Dan virus corona ini benar-benar cepat penyebarannya. Dalam hitungan mungkin 1 atau 2 bulan, virus corona ini hampir menyebar hampir ke daerah-daerah yang jauh. Belum ke seluruh dunia, tapi dunia sudah waspada terhadap virus corona ini. Bahkan virus corona ini kurang dari 2 bulan, kurang dari 1 bulan, ini sudah sampai ke negara-negara di daerah Eropa. Subhanallah. Ini virus ini benar-benar cepat penularannya, karena virus ini menyebar melalui cairan yang dikeluarkan oleh si penderita, baik itu dari flu, bersin atau batuk atau ludah yang dikeluarkan oleh si penderita. Dan ini benar-benar cepat penyebarannya. Bahkan seperti kalau misalkan ikhwah fillah melihat di yang video yang belakangan ini viral, yaitu orang-orang yang datang ke daerah Natuna. Di daerah Natuna itu turun dari pesawat, itu mereka disemprot, disemprot anti vaksin, divaksin agar mereka bersih dari virus corona. Mereka saking ketatnya, saking benar-benar diperhatikan virus corona ini, karena memang sangat membahayakan dan sangat meresahkan seluruh dunia. Saking ketatnya, maka semua aturan
imigrasi, transmigrasi, seluruh dunia hampir mengubah dan membuat aturan-aturan baru. Bahkan banyak orang-orang dari Indonesia yang tidak jadi melaksanakan ibadah umroh karena negeri Arab di sana tidak menerima atau memblacklist negara Indonesia sebagai negara yang waspada corona. Subhanallah. Karena virus corona ini benar-benar berpengaruh dalam perkembangan teknologi dunia. Nah, berasal dari makanan. Dalam Islam itu melarang sebuah makanan yang bertaring atau hewan yang bertaring. Contohnya kelelawar, ular, kucing, itu dalam Islam jelas diharamkan. Tapi mereka memakannya. Itulah sebabnya Allah melarang. Karena di situ pasti ada kemudaratannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khututis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik bagi yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam Al-Quran pun sudah jelas bahwa makanan-makanan yang seperti itu diharamkan dalam Al-Quran. Tidak hanya satu kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran, banyak sekali. Nah, maka efeknya yang ditimbulkan adalah banyak sekali kerugian, banyak sekali kemudaratan yang berdampak kepada manusia. Contohnya hal yang tadi. Nah, dalam Islam itu melarang makanan-makanan yang haram. Tidak boleh dimakan karena itu mendatangkan kerugian. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dalam memilah dan memilih makanan. Dalam Islam sudah ada aturannya dan kita tinggal ikuti. Kita tidak perlu menunggu keputusan dari para ahli. Kita tidak perlu menunggu keputusan dari para profesor bahwa makanan ini halal, makanan ini baik dimakan, makanan ini tidak boleh dimakan karena berbahaya. Kita tidak perlu menunggu itu semua. Kita hanya perlu mengikuti apa yang diajarkan dalam Islam. Kita hanya perlu mengikuti aturan yang berada di Islam, maka kita akan selamat dunia. Bahkan bukan hanya kita selamat di dunia, tapi saat kita mengikuti aturan Islam, kita mengikuti ajaran Islam, maka itu nilainya ibadah. Dan kita pun selain selamat di dunia, akan selamat pula di akhirat. Masya Allah. Itu agama Islam yang benar-benar kompleks menurut saya. Bahkan bisa jadi juga bahwa virus corona ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Bukan hanya negeri Tiongkok sana yang menjadi peringatan bagi mereka, tapi bagi warga seluruh dunia. Bagi seluruh dunia itu menjadi sebuah peringatan. Bahkan di Singapura itu semua masyarakatnya membersihkan segala tempat-tempat, segala celah-celah yang memungkinkan dan memunculkan virus di sana. Seperti tempat-tempat sampah, solokan dan lain sebagainya. Di Singapura itu mereka serentak membersihkan itu semua. Masya Allah. Itu mendatangkan sebuah peringatan yang nyata bagi kita. Atau mungkin bukan hanya peringatan yang Allah berikan melalui virus corona ini. Bisa juga Allah memberikan azab bagi orang-orang yang memang mereka menjajah orang-orang saudara-saudara Muslim kita di sana, yaitu Uyghur yang berada di Uyghur. Saya melihatnya ngeri banget, benar-benar ngeri. Itu orang-orang yang di Uyghur itu benar-benar mereka siksa, mereka jajah gitu. Mereka sangat benar-benar disiksa. Dan mungkin itu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan, dan Masya Allah hebatnya, orang-orang Muslim yang berada di Tiongkok itu tidak terkena virus corona satupun. Itu semakin jelas. Tanda-tanda yang Allah berikan itu semakin jelas. Ya.
kita doakan saja orang-orang muslim, saudara-saudara muslim kita yang berada di Uyghur, agar mereka saat matinya itu menjadi jihad fisabilillah, dan dosa-dosa mereka itu Allah hilangkan semua, Allah hapuskan semua, Allah maafkan semua, Allah gugurkan semuanya, termasuk kita pula. Mudah-mudahan kita pun akan segera mendapatkan ladang atau kesempatan untuk berjihad, untuk menegakkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.